artinya apa sih sebenarnya? Bukan, tunggu dulu. Coba kita buka Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Ayat 1 sampai 3 bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Terus? Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Stop. Nah, situ sudah mulai perantaraan anaknya. Terus lanjut. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Stop. Oleh dia itu siapa? Baca di sini. Dia itu siapa? Oleh dia Allah telah menjadikan. Apa itu? Aduh. Anda ambil saya itu, nanti kena di kaki. Apa? Ya. Itu bonus sabun gitu. Aduh, tempatnya Dia itu siapa? Dilem. Anak kan? Jadi coba kita lihat lagi. Dilem. Jangan dibuang itu, sudah pecah. Oleh dia, Sini. mana itu? Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia siapa tadi? Anak kan? Anaknya kan? Anak Allah. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di mana kisah Allah menjadikan alam semesta? Di kitab Kejadian paling depan. Coba buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kan katanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Bumi belum berbentuk dan kosong dalam perintah menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. ayat 3. Berfirman Allah Stop. jadilah terang. Stop dulu. Ayat 6. Berfirman Allah. Stop. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 14. Berfirmanlah Allah. Seterusnya 20. Jadi cara Allah menciptakan alam semesta ini melalui apa? Firman. Kun fayakun. Maka jadilah. Jadilah maka jadilah. Nah, Kejadian bilang Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Ibrani bilang Allah menjadikan alam semesta dengan Anaknya. berarti yang dimaksud dengan anak Allah itu adalah firman Allah. Kalimatullah. Nah, firman Allah. Kenapa firman itu disebut anak? Jadi firman itu apa sih? Perkataan, kata-kata kan. Nah, kalau kata-kata saya di mana tempatnya? Kata-kata saya tempatnya di mana? Asalnya dari mana? Dari mulut. Dari ya, mulut keluarnya. Tapi asalnya dari mana? Dari dalam saya kan. Kata-kata itu ibaratnya tinggal di dalam tubuh. Di dalam saya kan, Dari dalam kain. saya. Terus dia bisa keluar kan dari mulut saya. Itulah saya berfirman, saya berkata-kata. Jadi Allah itu disebut Bapa, kan dia punya anak. Jadi ibaratnya Allah itu kan suatu yang gaib yang tidak bisa dijelaskan kepada manusia. Maka penulis kitab ini memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh Orang lain. kalau bahasa Islam mutajassimah. Apa? Mutajassimah itu pengumpamaan Allah itu seperti manusia. Jadi karena kita tidak bisa mengerti Allah itu bagaimana kan? Dia gaib. Tapi supaya kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dibilang Allah mendengar, seolah-olah ada telinganya. Bahkan gaib, dia tidak punya daging, tidak punya tulang, bagaimana punya telinga kan? Bisa mengerti? Oke. Nah, jadi ini maksud dengan anak itu adalah ibaratnya begini. Allah, karena kata-kata atau firman-Nya Allah itu ada di dalamnya Allah, maka ibaratnya Allah itu mengandung firman-Nya. Mengandung. Contoh misalnya dalam kalimat sederhana ya, kan sekolah tuh biasa belajar bahasa Indonesia kan, ada paragraf ulangan, terus di bawah ada soal begini, makna yang terkandung dalam paragraf di atas, pernah dapat soal begitu? Nah, jadi seperti kata-kata itu firman-Nya Allah itu terkandung di dalamnya Allah. Pertanyaan saya, menurut bahasa manusia, sesuatu yang dikandung dan akhirnya dikeluarkan untuk kun fayakun itu apa namanya? Sesuatu yang dikandung dan akhirnya dikeluarkan apa? Lahirkan. Iya, yang dilahirkan itu apa? Anak. Anak. Makanya itu firman itu disebut anak. Jadi anak itu bukan bahasa biologi seperti yang dia, tetapi karena kata-katanya Allah yang tersimpan di dalamnya Allah, yang ada di dalam diri Allah, zat Allah itu, tapi kemudian
dikeluarkan waktu dia mencipta kun fayakun melalui firman-Nya. Maka firman itu disebut anak. Ngerti? Oke. Nah, terus apa hubungannya dengan Yesus Kristus? Buka Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu yang tadi menjadi manusia. Menjadi manusia itu, coba kita buka Galatia lagi. Galatia pasal 8. Pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 4. Ayat 4. Iya. Ayat pasal 4. Pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan lahir kepada hukum Taurat. Stop. Setelah genap waktunya, setelah Allah sudah merencanakan semua, maka Allah mengutus anaknya. Anaknya itu apa tadi? Yesus. Belum. Anaknya tadi apa? Firman. Firman-Nya, kalimatnya itu yang lahir dari seorang perempuan. Kan dibilang tadi firman menjadi manusia. Bagaimana yang firman menjadi manusia caranya? Melalui seorang perempuan, melalui proses kelahiran. Ya, dan takluk pada hukum Taurat karena Yesus itu hidup di tengah-tengah umat Yahudi kan, di sana orang Israel. Jadi Yesus itu adalah penjelmaan manusia dari kalimat Allah. Quran juga bilang gitu. Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu. Rasulnya, utusannya, dan kalimatnya. Tapi di terjemahan Indonesia diubah sedikit, ya, menjadi utusannya dan menjadi ulangi. Jadi kalau di Quran itu kan Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu. Saya tahu bahasa Arab sedikit-sedikit. Jadi itu harusnya diterjemahkan begini kan. Utusannya dan, wah itu kan dan firmannya, kalimatnya. Tapi diterjemahkan ternyata menjadi utusannya dan yang diciptakan menurut firmannya. Padahal tidak ada yang diciptakan di situ. Wah langsung wah kalimat itu. Jadi itulah caranya firman menjadi manusia, nuzul menjadi manusia. Dalam konsepsi Islam, firman Allah itu nuzulnya menjadi Al-Quran. Dalam Kristen, firman Allah itu nuzulnya menjadi manusia. Itulah sebabnya ya, ekspresi keimanan kita agak berbeda. Seperti kalau kamu ada kaligrafi, karena fokusnya adalah buku kan, itu kan kaligrafi berisi ayat-ayat dari buku, dari Quran. Iya. Fokusnya karena firman Allah itu nuzulnya jadi kitab. Iya, jadi Quran yang kitab kan di sini. Nah, sedangkan kami nuzulnya jadi manusia, jadi bisa digambar. Nah, makanya ada ikon-ikon. Mengerti? Jadi itulah makanya Yesus itu adalah nuzul firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu disebut anak Allah bukan karena dia lahir tidak ada bapaknya seperti pemahaman selama ini. Makanya orang biasa bilang, Nabi Adam lebih hebat, dia tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ya tak? Nah, Yesus itu disebut anak Allah bukan karena dia lahir tanpa ayah, tapi karena dia adalah firman kalimatullah itu. Maka di ayat Galatia 4 masih terbuka tuh. Coba lihat. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu siapa? Ibunya Yesus yang melahirkan Maria. Ya, Ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam kan. Jadi Yesus itu diutus dulu sebagai anak, baru lahir. Pemahaman Islam, Yesus itu lahir dulu, baru diutus jadi rasul. Enggak, kitab suci bilang Yesus itu diutus dulu, turun ke bumi karena dia firmannya, kalimahnya, turun baru dia lahir. Jadi Yesus itu sudah diutus dulu, barulah dia dilahirkan. Yesus belum lahir. Mengutus anaknya yang lahir, jadi diutus dulu, baru dia lahir. Kalau di pemahaman Islam itu
Dia lahir dulu, kemudian setelah usaran diutus menjadi rasul. Itu ya, clear. Iya. Tuh. Nah, jadi Allah sudah jelas ya, satu Allah yaitu Bapa. Anak Allah itu bukan karena dia tidak punya Bapak. Bapa, bukan, justru karena dia adalah firman. Oke. Yang ketiga, Roh Kudus. Allah itu adalah Allah yang hidup. Karena kalau dia bukan Allah yang hidup, dia tidak bisa memberi kehidupan kan, bagi alam ciptaannya ini kan. Nah, ternyata kalau kita hidup, manusia ya contoh, kalau kita hidup berarti kita masih punya apa? Punya roh dalam diri kita kan. Itu tanda bahwa kita hidup. Dan tanda yang paling jelas mengetahui orang hidup atau mati apa yang kamu periksa? Nafasnya. Oke? Mari kita lihat Ayub. Nabi Ayub juga sebenarnya. Ayub. Ayub pasal 33. 33. Ayub 33. Pasal Pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah di situ disebut sebagai apa? Nafas Nafas. yang maha kuasa, nafas Allah. Dengan roh Allah itulah kita tahu bahwa Allah itu hidup. Ibaratnya seperti kalau kita manusia kan, manusia punya nafas itu tanda bahwa dia Hidup. Maka Allah juga Roh. kita, iya walaupun dia roh, tapi dia juga punya daya hidup dalam dirinya. Maka itulah disebut roh Allah, rohullah, ya kan? Nah, jadi roh Allah itu adalah nafas Allah yang maha kuasa yang membuat kita tahu bahwa Allah itu hidup. Jadi Allah itu menciptakan kun fayakun tadi itu dengan kalimahnya dan menghidupkan dengan rohnya, memberi hidup dengan ruahnya itu. Ngerti? Nah, oke. Nah, terus kita lihat di dalam bagian perjanjian baru yang lain. Di dalam bahwa roh itu berada di dalam Allah. Oh, 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus pasal 2. Ini dia. Pasal 2 ayat 10. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-10 ya sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Stop dulu di situ. Roh itu katanya di mana? Allah. Di dalam diri Allah. Berarti di mana? Di dalam zatnya Allah itu. Allah dan zat. Ya. Jadi berarti ada berapa Allah? Cuma satu. Karena firmannya, kalimahnya ada di dalamnya dia, rohnya ada di dalamnya dia. Berarti satu Allah, bukan Tiga. Oke. Nah, ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Yang demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, makanya karena roh Allah itu adalah roh yang ada di dalamnya Allah. Jadi tidak ada tiga Allah, cuma satu, yaitu Bapa yang di dalamnya ada bersemayam firman-Nya dan rohnya. Coba kita lihat lagi 1 Korintus pasal 8 tadi. Ayat 6, ulangi tadi. Atau Ayat 6, 1 Korintus 8 ayat 6. namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang Stop, sampai situ dulu ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah itu disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Sebab dia tidak berjenis kelamin kan, dia goib, mana bisa jadi laki-laki. Allah itu disebut Bapa, sekali lagi bukan bahasa
biologi, lebih bahasa teologis. Kenapa dia disebut Bapa? Baca lanjutannya. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. iya, jadi berasal segala sesuatu. Sama seperti kalau di keluarga, Bapak itu kan asalnya ya nafkah dari situ, pendidikan dari situ. Jadi itu penulis kitab ini, Paulus dalam hal ini mencoba menjelaskan Allah yang tidak bisa dipahami, yang gaib itu dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Bahasa biologi. Iya, bahasa manusia kan. Allah itu bukan manusia. Nah, jadi Allah itu disebut Bapa karena ia sumber segala sesuatu. Saya kira di Islam juga begitu. Allah itu sumber dari semuanya. Nah, perhatikan, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti dia sumber dari segala sesuatu. Segala sesuatu berarti firman-Nya dan ruh-Nya juga itu berasal dari dia, dari dalamnya dia. Maka menguatkan tadi, ayat yang tadi, bahwa firman itu ada dalam dia dan keluar, dan roh juga ada dalam dia. Coba kita lihat bagian Alkitab. Sebab aku keluar, Oh, Yohanes. Yohanes Yohanes 8 pasal 8. 42. Coba kita lihat. Yohanes, ya. Yohanes 8 ayat 40. Yohanes 8 ayat 42. Ini perkataan Isa. Yohanes 8 Ayat 40. Ayat 42. Ini perkataan Isa. Kata Isa. kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar Dan datang dari Allah. Ingat, Yesus tadi adalah firman Allah yang dalamnya Allah, kemudian menjelma menjadi manusia. Sekarang Yesus itu yang sudah menjelma, dia bilang aku keluar. Berarti tadinya kalau dia di luar, tadinya dia di mana? Di dalam. Di dalam. Itulah dengan dia keluar itu dia menjelma itu kan, jadi manusia juga. Mengerti? Oke. Kemudian roh juga, coba kita lihat roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Ya. Pasal 15. Masih di Injil yang tadi Yohanes, pasal 15 ayatnya 26. Coba kita lihat. Coba baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Stop. Roh kebenaran yang keluar. Kalau dia keluar tadinya di mana? Dalam. Nah, makanya Galatia tadi bilang roh itu ada di dalamnya Allah. Berarti baik firman maupun roh dua-dua ada di dalamnya Allah. Berarti ada berapa Allah? Satu. Jadi Tritunggal itu, teman, dia tidak bicara tentang berapa jumlah Allah, tapi bicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Bahwa di dalam Allah itu ada firman-Nya yang dengannya Allah menciptakan semesta, dan ada ruh-Nya yang dengannya Allah memberikan kehidupan bagi semua dan memelihara. Itulah yang dimaksud dengan Tritunggal. Bukan satu menjadi tiga, tiga menjadi satu, tetapi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang punya firman yang kekal di dalam dirinya dan yang punya roh dalam dirinya. Itu berlangsung kekal. Kenapa? Karena kalau Allah tidak ada firman-Nya, dia tidak bisa mencipta. Di Quran pun Allah mencipta kun fayakun dengan berfirman kan? Jadi kalau Allah tidak punya firman, Allah bisu. Berarti dia tidak bisa mencipta. Allah yang tidak bisa mencipta bukan Allah, berhala. Allah harus punya rohnya sebagai kehidupannya. Karena kalau Allah tidak punya roh, dia tidak bisa memberikan hidup. Ya kan? Seperti kalau di Quran pun, kalau penciptaan kan kami tiupkan ruh. Ada tak? Nah, memberikan kehidupan kan? Bagaimana dia memberikan kehidupan kalau dia tidak punya roh? Ya. Nah, kalau Allah yang tidak punya roh, berarti dia Allah yang mati. Kalau Allah itu mati, dia bukan Allah, dia batu, dia berhala. Maka Allah itu harus satu, dan Allah yang esa itu harus Tritunggal. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada firman-Nya, dia tidak bisa mencipta. Kalau dia tidak ada rohnya, dia tidak bisa memberi hidup. Bahkan di Quran pun sebenarnya tersirat Allah, kemudian dia berfirman, kemudian dia meniupkan roh. Ada. Jadi sekali lagi, Tritunggal itu bukan persoalan jumlah, bukan tiga menjadi satu. Seperti kopi, gula, air. Kenapa? Coba buka Hosea. Hosea pasal. Kakak dipanggil mama. Hosea pasal. Hosea pasal. Ya, ayat 11 ya, ayat 9. Pasal
pasal 11, Hosea pasal 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, aku ini Allah dan bukan. Jadi kita tidak bisa mengukur Allah yang enggak dengan ukuran manusia. Kita tahu tentang Allah itu dari kitab suci, dari pewahyuannya melalui para nabi, ya, dan terakhir melalui anaknya sendiri. Kata Ibrani tadi kan, mengutus anak. Semua dicatat dalam kitab suci. Jadi tidak bisa mengumpamakan Tritunggal itu kayak telur, ada putih, ada cangkangnya, ya kan? 3 berbeda, tapi dia satu telur. Tidak bisa, sebaik apapun tidak bisa. Karena apa? Karena Allah itu bukan telur. Telur itu bukan Tritunggal. Tritunggal ya Allah. Allah ya Tritunggal. Jadi Allah tidak bisa, kata kitab suci, bukan manusia sebagai